Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel gua. Kali ini gua akan menceritakan alur cerita dari film Disney yang berjudul Mulan. Film Mulan ini menceritakan kisah seorang wanita bernama Hua Mulan yang melakukan penyamarnya sebagai laki-laki untuk menggantikan ayahnya di medan pertempuran. Cerita berawal ketika Kaisar Cina mengeluarkan dekret bahwa setiap keluarga harus mengirimkan satu pria yang akan bertugas sebagai tentara di Angkatan Darat Kekaisaran untuk mempertahankan negaranya dari penjajahan utara. Pada saat pertempuran akan dimulai, setiap keluarga diminta untuk mengirimkan anak laki-lakinya mengikuti wajib militer dan ikut berperang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur ceritanya. Mulan memiliki energi Qi atau energi kehidupan yang kuat yang membuat dia menjadi ahli bela diri yang tangguh. Namun pada masa itu, Qi yang kuat hanya diperuntukkan untuk anak laki-laki yang nantinya akan menjadi seorang warrior atau seorang pejuang. Ayah Mulan, Hua Zhou, meminta Mulan untuk menyembunyikan kekuatannya demi melindungi dia dan meminta untuk membawa kehormatan keluarganya melalui pernikahan. Ketegangan muncul di utara pos terdepan Kekaisaran Tiongkok. Mereka diserang oleh prajurit dari bangsa Rouran di bawah kepemimpinan Borikan dan dibantu oleh penyihir Xiang Niang. Penyihir Xiang Niang menggunakan sihirnya untuk berpura-pura menjadi prajurit yang masih hidup dan melaporkan serangan tersebut kepada Kaisar Cina. Dan Kaisar pun kemudian mengeluarkan keputusan wajib militer yang memerintahkan setiap keluarga untuk menyumbangkan satu orang anak laki-laki untuk melawan pasukan Borikan dan melindungi dinasti. Mulan pun tumbuh dewasa dan menjadi wanita muda yang cantik. Sebagai wanita muda, Mulan terpaksa harus bertemu dan memang harus bertemu dengan matchmaker atau bisa disebut mak comblang lah, untuk menunjukkan kepiawaiannya sebagai calon istri. Tentara Kekaisaran pun tiba di desa Mulan untuk meminta rekrutan atas perintah dari Kaisar. Dan ayahnya yang tua dan lemah, Hua Zhou, terpaksa mencalonkan diri dan berjanji untuk mengabdi karena dia tidak memiliki anak laki-laki. Mulan pun tersadar bahwa ayahnya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di medan pertempuran. Mulan pun melarikan diri dengan baju besi, kuda, dan pedang ayahnya untuk bergabung dengan pasukan Kekaisaran menggantikan ayahnya. Setibanya di kamp pelatihan, di kamp tersebut dipimpin oleh Komandan Tang, seorang kawan lama Huan Zhou, ayahnya Mulan. Bersama puluhan rekrutan tidak berpengalaman lainnya, Mulan pun mengganti nama menjadi Hua Jun dan akhirnya menjadi tentara terlatih di bawah asuhan Komandan Tang tanpa mengungkap identitas aslinya. Di satu sisi, Mulan pun tertekan karena menyembunyikan identitas aslinya dan tidak mematuhi 3 pilar kebijakan kekaisaran dan sumpahnya sebagai pejuang, yaitu berani, setia, dan jujur. Mulan pun mencoba memberanikan diri berbicara dengan Komandan Tang, bermaksud mengungkap identitas aslinya. Dikarenakan kebijaksanaan Komandan Tang yang mengakui Mulan sebagai seorang pejuang sejati dan orang yang baik, alhasil Mulan pun mengurungkan niatnya itu. Di sisi lain, tentara Khan terus maju dan memaksa Komandan Tang untuk mengakhiri pelatihan lebih awal dan mengirimkan batalionnya untuk bertempur. Mulan mengejar beberapa pasukan sendirian, tetapi ia malah berhadapan dengan si penyihir Xiang Niang. Si penyihir menyadari bahwa Mulan adalah perempuan dan mengejeknya karena berpura-pura menjadi laki-laki. Mulan pun tersadar
karena kebohongan tidak bisa bertahan lama dan Yang pun memutuskan menghapus penyamarannya sebagai seorang laki-laki dan Mulan pun kembali ke medan pertempuran. Karena kepiawaian Mulan dan pasukan kekaisaran bertarung, pasukan Roran pun mundur. Xiangniang, si penyihir, mulai melancarkan serangan sihir-sihirnya yang menyebabkan pasukan kekaisaran pun terpojok. Ditambah lagi, pasukan Roran mulai menyerang bersama pasukannya dengan terbaca. Melihat pasukan kekaisaran terpojok, Mulan pun mencoba mengalihkan perhatian pasukan Roran dengan menggunakan helm bekas dan keterampilan memanahnya agar terbaca menembak ke arahnya dan mengenai gunung bersalju agar memicu longsor salju dan mengubur pasukan Roran. Setelah pertempuran usai, Komandan Tang melihat Mulan adalah seorang perempuan dan dia pun dikeluarkan dari batalion pasukan kekaisaran, dan jika dia kembali ke pasukannya, Mulan akan dieksekusi. Dalam perjalanannya pulang ke rumah, Mulan pun dihadapkan oleh Xiangniang, si penyihir, yang mengungkapkan bahwa dia juga dijauhi oleh orang-orangnya dan berjuang untuk bodyguard hanya karena dia memperlakukannya sebagai orang yang setara. Selain itu, si penyihir juga mengungkapkan bahwa serangan di pos terdepan adalah sebuah pengalihan. Karena rencana sebenarnya Borikan adalah menangkap dan mengeksekusi kaisar. Karena ayah Borikan pernah dibunuh oleh si kaisar. Mulan mempertaruhkan eksekusi. Mulan kembali ke batalionnya untuk memperingatkan mereka tentang penangkapan kaisar yang akan datang. Komandan Tang memutuskan untuk mempercayainya dan mengizinkannya memimpin satu unit pasukan kecil ke istana kaisar untuk menyelamatkan kaisar. Si penyihir sudah sampai di pusat kota dan dia menyamar sebagai kanselir kekaisaran, membunuh kaisar untuk menerima tantangan Borikan dalam pertempuran tunggal. Kaisar pun masuk ke dalam jebakan Borikan. Para penjaga kaisar pun dibunuh dan para Roran berhasil menangkap kaisar dan siap membakar kaisar hidup-hidup. Setibanya pasukan Mulan, satu unit pasukan Mulan mengalihkan perhatian Roran, sementara Mulan pergi untuk menyelamatkan kaisar. Borikan mencoba menembak Mulan dengan panah, tetapi si penyihir yang bersimpati pada Mulan dan kecewa dengan Borikan karena hanya dianggap hanya sebagai alat dan penyihir, berubah menjadi burung dan mengorbankan dirinya sendiri dengan menahan panah tersebut. Mulan berhasil membunuh Borikan, tapi sayangnya pedang milik ayahnya hancur. Mulan membebaskan kaisar dan kaisar menawarkan Mulan untuk bergabung dengan pengawal pribadinya.